Halo guys, selamat datang di channel Tukang Cat. Tempat kita bareng-bareng belajar membaca grafik, menggali profit. Hari ini kita mulai analisa lagi di market gold atau SAU USD. Setelah kemarin market sideways panjang selama hampir 2 hari, tadi malam itu market berhasil break lagi ke bawah. Jadi sudah ada struktur market di H1-nya. Oke, sebelum kita lanjut analisa untuk hari ini, kita cek dulu mapping kita kemarin. Mapping kita kemarin itu di sini inducement di M15 dan di sini swing low di M15-nya. Swing low-nya ini sudah di break, jadi ini adalah boss atau break of structure. Dan supply di H1 ini tidak kejemput sepertinya. Kita cek dulu kejemput apa tidak. Tidak ya guys. Jadi yang di respect kemarin itu yang di H4. Ini ada supply di H4-nya. Nah, dia di respect. Kalau dia di respect itu penurunan sangat tajam. Oke, kita kembali ke M15 lagi. Karena di sini sudah bos M15-nya, maka titik tertinggi itu adalah swing high atau higher low dalam penurunan. Ini yang mana ini yang tertinggi ini? Ini tetap ini yang tertinggi. Konfirmasi bearish engulfing kemarin yang kita tandai kemarin. Bisa dicek di video sebelumnya. Ini swing high-nya. Oke. Kemudian ini history mapping kita minggu lalu. Ini kemarin. Oke, kalau untuk sekarang kita masih belum ada struktur yang baru. Oh iya, kemarin saya bilang kalau order block di H4 itu ditembus. Sebentar. Kita kembali di H4. Ini order block H4 ini kita bisa, yang pertama kita bisa untuk buy karena ini order block H4. Kita bisa buy di sini di area ini dan target profit secukupnya. Kemudian kalau H4-nya ini ditembus ke bawah, di break ke bawah sini, kita cari retest dulu di area, mungkin di area supportnya M15 ini, baru nanti kita kembali sell lagi. Kita kembali di M15 karena ini H4-nya sudah ditembus. Kita hapus. Dia hanya respect 3288 sampai 3304, ya sekitar 160 pipan. Lumayan kalau ikut entry. Oke, kita kembali ke M15. Ke M15 ini break of structure-nya di sini. Di candle merah ini. Jadi ini low setelah break. Kemudian low setelah break ini belum berhasil mengambil pullback terakhirnya di sini. Kemudian dia turun ke bawah lagi, maka ini lower low yang baru. Karena ini lower low yang baru, pullback terakhirnya itu yang di sini.
maka ini kita tandai sebagai inducement. Kalau kita mau mencari buy dulu untuk bidik retracementnya atau koreksinya di M15 ini, kita bisa tunggu validasi atau konfirmasi engulfing ataupun dominant break. Kalau kita cek di M15 ini sebenarnya sudah bisa kalau mau buy. Jadi sebentar, ini sudah ada candle yang di break ke atas. Ini kan candle terakhirnya. Kemudian ini sudah di break ke atas, maka langsung bisa buy sebenarnya. Tapi ini sudah terlambat. Kalaupun mau buy sekarang juga tidak masalah. Kita cek dengan target itu di inducement di atas. Kalau kita buy sekarang itu masih kurang bagus sih risk reward rasionya. Atau kalau kita beli sekarang itu targetnya di supply atasnya di sini, itu baru bagus risk reward rasionya. Tapi ingat, di sebelah kiri ini ada resisten di break of structure ini. Biasanya dia hanya mengambil inducement saja kemudian lanjut turun, biasanya seperti itu. Jadi kita tunggu sell aja setelah ambil inducement ini. Coba kita cek di M30 dulu. Nah, kalau di M30 ini inducement ini sebagai order blocknya. Ini order blocknya probabilitasnya lumayan bagus kalau kita lihat. Jadi bisa saja market nggak sampai ambil inducement, dia turun lagi membuat lower low yang baru lagi. Seperti itu kalau di M30 nya. Coba kita naikkan lagi di H1. Kalau di H1 ini masih inside bar dan outside bar ini. Belum ada yang bagus. Ini juga bukan inducementnya H1. Jadi kalau untuk kalau untuk buy kita bisa buat acuan di H1 nya. Ini ada pola dominant break dengan target pertama 161 dan target keduanya 261. Kita bisa mulai buy ketika dia retrace atau koreksi ke initial breaknya ini. Jadi kalau di H1 ini kalau mau buy bisa buy sekarang atau nunggu di area ini. Kemudian dengan target profit di area 161, biasanya dia turun lagi, kemudian dia naik lagi ke 261. Kalau dominan breaknya berhasil. Jadi bisa beli di sini atau sekarang, targetnya di sini dan di sini. Itu secara time frame H1 ada pola dominan break. Atau kalau lebih valid lagi kita tunggu di close candle H4. Kalau candle hijau H4 ini nanti dia buat engulfing seperti ini, itu agak bahaya. Karena kalau sampai dia buat engulfing seperti ini, dia break ke atas, candle bearishnya itu di break, bisa saja dia akan naik agak jauh. Karena malam nanti itu jam 1 pagi dini hari itu ada
news atau berita fundamental FOMC yang akan menggerakkan market sangat volatil. Jadi pergerakannya sangat kencang. Jadi mungkin untuk hari ini karena tadi malam sudah turun jauh, mungkin akan retrace ke atas dulu. Jadi bisa buy. Kita gambarkan sekali lagi skenario kita. Yang pertama, dia ambil inducement dan di sini ada area imbalance. Ini diambil salah satu. Ini satu, ini dua. Kemudian dia ke bawah. Ini skenario pertama. Kemudian skenario kedua itu di acuan di M30. Ini hanya naik sampai sini, nggak sampai ambil inducement, sudah break lagi ke bawah. Kemudian skenario terburuk kalau mau sell itu dia break swing high-nya di M15 ini, break ke atas ini, kemudian dia koreksi, baru kita ambil buy untuk pembalikan arah di M15 nya. Jadi bentuknya seperti ini untuk di M15 nya. Di time frame besar H4 itu di sini masih ada target sell untuk H4 di harga 3248. Ada yang kelupaan, kita ukur dulu di M15 pakai Fibonacci retracement untuk penerusan arahnya dari lower low ke higher low. Dia sudah sampai ke 161. 161 nya ingat ini sudah di break. Ini target sell-nya 161 sudah di break, kemungkinan besar ini hanya kebiasaannya di market itu seperti ini. Kalau area 161 ini di break, biasanya dia lanjut turun mencari area ke 261-nya. Dan kalau area 261-nya di break, dia akan turun lebih jauh mencari area 423. Itu kebiasaan market di gold. Oke, kalau mau sell sekarang juga bisa dengan SL-nya di atas swing high, targetnya di kedua POE di bawah ini. Itu perspektif analisa harian kita di M15 dan didukung dengan H4 nya itu masih bearish juga. Pokoknya kalau swing high-nya M15 ini di break ya sudah cut loss atau kita mencari untuk buy-nya. Oke, itulah analisa hari ini di market SAUUSD. Kalau kalian punya pandangan lain, mari kita diskusi di kolom komentar. Ingat, trader sukses bukan hanya yang jago teknik saja, tapi juga siap dari segi mental, manajemen, dan disiplin. Sampai ketemu di video analisa berikutnya. Tukang cat, membaca grafik, menggali profit.